Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Judul ini atau penggalan dari judul ini saya ambil apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Suatu ketika beliau berkata, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ketika dalam suatu pertemuan, suatu sambutan dia mengatakan demikian. Judul ini sangat bagus. Kalau kita tarik pengertian rohaninya, bagus sekali. Bukankah sesuatu yang salah jika sering dilakukan dapat dianggap menjadi suatu kebenaran? Kebiasaan yang salah dapat menjadi suatu pembenaran sehingga dianggaplah menjadi kebenaran yang abadi atau kebenaran yang tetap. Mungkin saudara-saudara pernah menemukan kata-kata atau orang yang berkata kepada saudara ketika terjadi penyimpangan, kita protes, penyimpangan keuangan, terjadi pungli, kita protes, kenapa ini dipotong, kenapa ini dipotong? Dan orang berkata, itu sudah biasa Pak, itu sudah biasa Bu, dari dulu juga sudah begini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu memang sudah begini. Ini kan walaupun bagaimana sudah biasa kok, jadi kita terima aja. Nah, walaupun ini salah. Nah, ini yang dikatakan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi kalau sering melakukan penyimpangan, melakukan pungutan liar, itu salah. Jadi bukan dibenarkan. Inilah yang dia dikatakan oleh Bapak Presiden kita. Kalau kita tarik ke pengertian rohani, sangat baik kita renungkan, kita koreksi, introspeksi diri kita masing-masing. Saya ada satu ilustrasi dalam bentuk cerita. Ada seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki yang cukup bengal, nakal, dan seorang pak tua di desa tersebut yang terkenal bijak. Akhirnya sang ayah ini mengajak anaknya karena sukar sekali dinasehati, bahkan sudah dipukul tetap bengal, nakal. Dibawalah ke rumah Pak Tua itu. Kemudian bapak itu berbicara dengan Pak Tua itu. Kemudian tidak lama anak itu dipanggil masuk. Berbicara mereka bertiga, tidak lama bapaknya meninggalkan anaknya. Anak ini bersama dengan Pak Tua diajak jalan-jalan ke kebun. Kebunnya sangat luas. Kemudian dia lihat, nak, coba cabut bunga itu di tanah. Dia cabut dengan 2 jarinya, dia cabut gampang, keluar dengan akarnya. Jalan lagi ke tempat yang lebih agak jauh. Kemudian ada semak belukar. Coba nak, kamu cabut semak belukar ini. Dia coba cabut. Ketika dia cabut, memerlukan tenaga, tetapi masih bisa juga dia cabut. Dengan akarnya keluar semak belukar tersebut. Kemudian berjalanlah mereka lagi ke tempat yang lebih jauh, tapi masih dalam area kebun sang Pak Tua ini. Kemudian ada satu pohon. Pohon ini bukan juga pohon yang terlalu besar, tapi sudah cukup besar. Dia bilang, nak, coba cabut pohon ini. Wah, anak ini coba dengan sekuat tenaganya menarik pohon ini, tidak bisa tercabut. Nah, kemudian Pak Tua bilang, nak, kamu lihat ini, pohon kalau sudah besar susah dicabut. Ketika masih kecil, semak belukar itu masih kecil, dicabut. Bunga juga itu karena masih kecil, gampang dicabut. Tetapi kalau sudah besar, sukar dicabut. Dia bilang, nak, kamu masih kecil. Kamu perlu diajar, dinasehati oleh orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa untuk berbuat baik. Ketika nanti anak sudah menjadi besar, sudah dewasa, sukar diberi nasihat. Seperti kita lihat pohon tadi, pohon yang sudah tumbuh menjadi besar, mau dicabut sudah susah. Jadi ketika anak masih kecil, gampang dibentuk, gampang dibina, dan tidak menjadi masalah. Nah, saya, saudara-saudara, suatu ketika kira-kira beberapa hari yang lalu saya nonton di televisi. Saya lihat ada seorang bapak melibatkan keluarganya untuk mencuri handphone. Masuk di toko, kemudian dia mengambil handphone. Dia libatkan anaknya. Ada istrinya, dia libatkan. Jadi sang bapak ini mengambil handphone itu,
anak dengan istrinya ini masuk untuk membingungkan penjaga toko tersebut, dan handphonenya dibawa pergi. Di sini saya lihat, saudara-saudara, bahwa sang bapak ini sudah menanamkan ajaran-ajaran yang jahat. Anak yang masih kecil ini sudah dicekoki dengan pikiran-pikiran jahat untuk berbuat kriminal. Sudah diajar oleh orang tuanya berbuat kejahatan, mencuri. Ini apa yang saya katakan tadi, bahwa lingkungan itu mempengaruhi. Anak yang masih kecil yang diajak oleh Pak Tua itu ke kebun, kemudian mencabut pohon yang sudah besar tidak bisa dicabut, tapi pohon yang masih kecil atau bunga yang masih kecil bisa dicabut, itu masih gampang. Tapi kalau sudah dewasa, sudah susah. Anak yang masih kecil ini kalau mau dibentuk mungkin masih gampang, tetapi ketika dia sudah dewasa, dia sudah menjadi penjahat kelas kakap. Ingat, ada ungkapan, menabur angin menuai badai. Menabur kejahatan akan menuai yang lebih besar. Orang itu, anak itu bisa menjadi penjahat kelas kakap. Dalam firman Tuhan ada yang disebut dengan hukum tabur tuai. Dalam Amsal 22 ayat 8a, Amsal 22 ayat 8a, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Jadi bencana yang dia tuai. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi saudara-saudara, jelas sekali dalam Amsal dengan Galatia kita sudah baca bersama, kita harus hati-hati. Kita harus introspeksi diri kita. Apakah kita berada dalam lingkungan yang baik atau lingkungan yang tidak baik? Pentingnya di sini adalah lingkungan pergaulan. Pergaulan yang baik tentunya membawa kebaikan. Pergaulan yang jahat, yang buruk, membawa keburukan. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Saya ulangi. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita punya kebiasaan yang baik, tetapi kita berada di lingkungan yang salah, itu dapat merusak kebiasaan kita yang baik. Sekarang saudara-saudara, kita coba renungkan baik-baik. Kita coba praktekkan, kita perhatikan, kita lakukan, kita amalkan. Apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara-saudara, kalau kita berperilaku, kita dalam menjalani kehidupan kita, kita ingat firman Tuhan ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita berbuat yang demikian ini, kita hati-hati. Kalau kita mau sedikit yang nakal-nakal, yang salah, mau korupsi, mau buat yang salah-salah, kita ingat apa yang kita buat untuk Tuhan. Apa yang kita buat ini seolah-olah untuk Tuhan. Kita hati-hati, jangan bertindak salah. Karena ini adalah semacam guideline-nya, semacam garis penuntun kita, supaya kita berada on the right track, pada jalur yang benar. Sehingga kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Karena kita tahu, kita buat ini untuk Tuhan. Kita mau macam-macam, aduh jangan, Tuhan lihat, kita hati-hati. Ini bisa jadi penuntun. Jadi saudara-saudara, dengan demikian kita akan menjadi waspada dan berhati-hati dalam melangkah serta berbuat segala sesuatu. Bunda Teresa mengatakan,
Hari kemarin sudah hilang, hari esok belum datang, kita hanya memiliki hari ini. Mari kita mulai. Artinya saudara-saudara, kalau saya coba jabarkan sedikit, jangan berupaya menarik hari kemarin, karena hari kemarin tinggal kenangan, sudah lenyap. Dipikir-pikir tinggal kenangan, sudah lenyap. Jangan pula meraih hari esok, belum pasti. Kenapa belum pasti? Kita manusia ini punya kehidupan, kadang juga kita tidak bisa pastikan. Hari ini kita ketemu orang tersebut, besok lusa kita mungkin orang itu sudah dipanggil pulang. Kita berkata dalam hati kita, saya ketemu dia kemarin, hari ini sudah dipanggil pulang. Atau kita juga hari ini masih sehat-sehat, kita tidak tahu besok, kita tidak tahu sebentar. Itu yang dikatakan, meraih hari esok itu belum pasti. Kita belum memiliki. Tetapi berbuatlah sekarang, hari ini, jangan menunda-nunda. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita menyerahkan diri kita, berbuat segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan, kita tentunya harus hati-hati. Karena ada Tuhan yang membantu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semua tanpa kecuali, bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman-Mu. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Kami perlu Engkau setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.